Pemirsa, Tamara Tiasmara kembali meluapkan kegeramannya terhadap adik kandung terdakwa Yuda Arfandi. Tamara langsung mendatangi tempat duduk adik kandung mantan kekasihnya dan menegur keras sekaligus mempertanyakan mengapa ia tertawa lepas ketika melihatnya baru memasuki ruang sidang. Kepada media, Tamara mengungkapkan kekesalannya dan menilai sikap adik Yuda itu menyepelekan kasus kematian anaknya. Buat keributan ya Pak? Ketawa-tawa lagi sidangnya nanti adiknya terdakwa. Adik kandungnya, dia ketawa ngakak, lo lihat gak? Bisa dilihat kan, dia tuh ngakak sampai yang gitu-gitu loh. Pas aku masuk tuh dia ngakaknya kayak gitu. Sekarang siapa yang gak sakit hati sih? Ini kan persidangan Dante meninggal loh. Kok kalian masih bisa-bisanya ketawa dan dia tertawanya tuh bisa dibilang terbahak-bahak ya. Dan ketawanya kayak gitu, terus adik yang sebelahnya malah gini. Itu kan namanya bercandain kita ya. Kita tuh kan korban kok dianggapnya main-main gitu. Meninggalnya Dante tuh apa mereka anggap ini main-main apa gimana? Ya gimana ya, tadi nggak bisa nahan sih, tadi makanya nggak enak juga sama hakimnya sebenarnya, tapi ya gimana ya, itu spontanitas sih. Yang lihat ya itu ketawanya ngakak gitu, wajar dong aku sakit hati. Kalau dia cuma senyum-senyum oke lah, ini ketawa ngakak terbahak-bahak menurut aku. Terus sebelahnya kayak nggak ada yang ketawa. Lo emang lo nggak lihat itu adik lo yang di sebelah itu ketawa ngakak, itu dua-duanya kakak adik ya. Itu ketawa ngakak, dan aku lihat jelas ketawa ngakak, bahkan sampai aku duduk di sebelahnya dia masih ngakak yang gitu-gitu. Bukan kali ini saja Tamara geram terhadap keluarga terdakwa Yuda. Pada sidang sebelumnya, Tamara meluapkan emosinya kepada Tante Yuda yang mendatanginya usai mengikuti proses persidangan. Beruntung, tim kuasa hukum Tamara begitu sigap dan segera memisahkan keduanya sehingga tidak sempat terjadi adu mulut antar keduanya. Ngalangin orang. Soalnya setiap aku update apapun selalu dikomen sama dia. Nah kebetulan ada orangnya ketemu, kenapa nggak ngomong langsung? Kenapa tadi di dalam malah diem, terus adanya kabur gitu, malah keluar. Dan aku tadi tantenya, tapi terlalu di sosmed terlalu ini neken aku banget. Memang tidak ada rasa empati. Menurut aku kayaknya mereka nggak nonton CCTV yang full ya. Mungkin hanya lihat dari cuplikan media dan lain-lain. Karena kan si keluarga pelaku ini sepertinya kayak termakan netizen kalau menurut aku. Mereka tuh kalau di sosmed bahasnya asuransi apa. Sama kayak 11-12 sama netizen. Jadi mengurus yang tidak penting. Bukannya fokus aja ini CCTV-nya jelas seperti ini. Harusnya kalau saya jadi keluarganya dia ya. Saya datang mungkin kantor polisi, bukain dong CCTV-nya fullnya, saya dari keluarga saya mau lihat. Harusnya seperti itu. Supaya bisa lihat langsung ini gimana kejadiannya. Nah kayak kemarin aja yang pada keluar kan, padahal kemarin saksi kolam itu banyak loh, 5 orang, dimana itu sangat penting semua, mereka keluar satu-satu. Itu yang aku sayangkan dari pihak keluarga, kayak nggak mau menyimak, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tapi cuma bisa ketawa. Hakim yang menilai semua nanti, jaksa semua yang gitu. Kayaknya nggak akan deh, kan bisa dilihat dari gerak-geriknya aja tuh nggak ada rasa bersalah ya. Malah ketawa-tawa kayak tadi, itu kayak ngajak orang bercanda. Padahal kita datang ke sini aja aku kuat-kuatin banget buat datang. Makanya tadi pas baru masuk kok diketawain tuh rasanya aku sakit hati banget. Aku tadinya nggak mau datang loh ini hari ini. Karena takut yang kayak gini-gini nih, takut nanti kebawa emosi, bikin gaduh. Tapi penasaran juga kalau nggak datang. Udah kuat-kuatin di mobil dulu nih sampai mulai. Pas datang diketawain kayak gitu, coba apa rasanya jadi aku? Gimana coba sakitnya gitu, digituin. Selain Tamara Tiasmara, mantan suaminya Angger Dimas juga hadir di persidangan yang beragendakan keterangan saksi dari pihak pengelola kolam renang. Namun kedatangan Angger Dimas tidak sendiri. Ia ditemani seorang perempuan yang diduga kekasih barunya. Sayangnya, ia yang ditemui usai sidang enggan berkomentar banyak soal aksi mantan istrinya yang kerap meluapkan emosinya terhadap keluarga terdakwa Yuda.
Bukan hanya itu, Angger, Dimas, dan perempuan itu duduk di bangku belakang Tamara sambil menggandeng mesra. Namun, Tamara memilih enggan menanggapi sosok perempuan yang datang bersama mantan suaminya. Ia mengaku lebih fokus pada persidangan demi rasa keadilan untuk almarhum Dante. Datang, aduh nggak bayangin aku tuh kejadiannya tadi yang Pak Johan bilang sampai yang ditolongnya katanya palanya di bawah itu. Katanya palanya di bawah kan tadi katanya Pak Johan. Mereka berusaha menolong sampai kayak gitu sih. Namanya kalau saksi yang diajukan jaksa, karena jaksa yang nuntut klien kita, tentu dia akan pilih saksi yang memberatkan. Ya kalau yang meringankan dia nggak akan ajukan. Itu hal yang umum itu. Baring malah ditinggal, katanya ditinggal telepon. Iya, itu membahas soal telepon dia malah nelfon. Iya, kalau aku jadi dia ya tolong dulu ini. Yang utama tuh nyawanya dulu, baru telepon. Entah siapa yang ditelepon. Aneh sih tadi pengacaranya sih itu malah bilang nyalahin, kayak menyudutkan orang kolam ya menurutku. Kenapa nggak pakai mobil bapak lah? Harusnya mobilnya Yuda lah, kan dia datang pakai mobil. Gitu. Aneh sih, agak aneh sih ini. Karena di situ sudah ada orang nakes, ya lah. Ada lagi lifeguard ya udah membantu. Kalau Yuda kan orang awam, maka dia mencari tahu mungkin laporan ke ibunya atau informasi kemana yang tujuannya memberitahu hal ini supaya anak ini cepat diselamatkan. Tujuannya. Hakim yang menilai semua nanti, jaksa semua yang nilai. Nggak cepat selesai, terus semuanya clear gitu loh, terbuka. Semoga ya ada keadilan buat Dante lah dan dihukum seberat-beratnya untuk tersangka, terdakwa. Sementara itu, Ade, Putri David Naif, mengakui jika ia adalah wanita pemeran di video asusila yang viral belakangan ini. Pengakuan ini diungkapkan usai Ade yang ditemani ayahnya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Menurut pihak penyidik, selain soal pengakuan itu, Ade juga menyerahkan dokumen kepada penyidik untuk dianalisa. Dalam penyelidikan yang berlangsung selama 3 jam itu, Ade juga memberikan keterangan tambahan agar pihak penyidik bisa mendalami kasus ini. Melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita inisialnya AD untuk dilakukan pendalaman apakah benar AD merupakan orang yang ada di video yang tersebar. Pemeriksaan pertama dilakukan hari Selasa, itu ada 6 pertanyaan, kemudian disepakati dilanjutkan hari Rabu kemarin, itu ada 27 pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan kepada saksi AD. Dalam keterangan yang disampaikannya, saksi AD menyatakan benar bahwa yang bersangkutan adalah orang yang ada di video tersebut. Ya, kemudian ada satu hal yang menarik, rekan-rekan. Penyidik Subdit Siber menemukan satu fakta baru dalam proses penyidikan kasus ini. Karena fakta baru ini merupakan materi penyidikan, maka mohon waktu. Sementara belum dapat kami sampaikan. Mohon bersabar, penyidik masih mengembangkan. David yang menemani putrinya mengaku tetap akan memberikan dukungan penuh kepada sang putri. Sedangkan Ade memilih bungkam. David memohon doa agar kasus yang dihadapi bisa berjalan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ya intinya selalu support untuk anak saya. Itu aja. Mungkin nanti lebih jelasnya sama penyidik, Pak Direktur. Ya mohon doanya saja. Oke. Terima kasih guys. Ya. Sebelumnya, pemeriksaan terhadap Ade sempat dihentikan lantaran Ade masih syok. Sedangkan 2 pelaku yang diduga penyebar video asusila mirip Putri David Bayu, vokalis Naif, sudah dalam penahanan polisi. Berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Ade pada 12 Juli 2024 lalu.
Ya itu. Maaf. Ya. Depan. Samuel Zilguin dan Franda tengah bahagia lantaran kemarin tepat pada tanggal 8 Agustus 2024 keduanya merayakan hari jadi pernikahan yang ke-8. Meski tak ada perayaan spesial, momen itu diunggah keduanya di laman foto berbagi sambil menyuplik perjalanan cinta keduanya dari mulai menikah hingga saat ini. Relationship tuh based on trust ya. Jadi begitu kepercayaan itu dikhianati kan kayak kertas diremes terus disetrika, tapi tetap ada lecek kan. Makanya semua tuh based on trust. Jangan sampai trustnya itu hilang dan dapat lagi trustnya tapi tetap nggak bisa percaya, itu susah. Makanya dari awal berhubungan komitmen ya maksudnya kayak gimana pun dia bisa cek aja. Tentu saja, sinetron anyar besutan MNC Pictures, Cinta Yasmin, menjadi kado spesial bagi Samuel. Sinetron yang mengisahkan perjalanan hidup Yasmin yang diperankan oleh Amanda Manopo yang bercita-cita menjadi wanita karir sukses. Tapi sayangnya jalan itu tak semulus yang dibayangkan lantaran banyak intrik. Dukungan dari Dr. Romeo yang diperankan oleh Kenny Austin mampu membuat Yasmin semangat. Dia pasti Rangga Cakradinata, sosok misterius anak sulung keluarga Cakradinata yang jarang terekspos. Dokter! Tadi katanya nggak bisa nemenin, datang juga? Kata siapa? Apa sih yang enggak? Bawa seorang Yasmin Adriana? Bisa aja deh. Terus jadi dia ketemu, aku ketemu dia pasti juga nggak nge sih kalau ada aku di sana. Cuma dia orangnya karismatik banget ya. Aku juga ketemu sama Pak Rangga. Pas aku mau naik, Pak Rangga keluar dari lift. Seiringnya berjalan waktu, akhirnya Yasmin dipertemukan dengan Rangga yang diperankan oleh Samuel. Lantas bagaimana Samuel, Amanda, Kenny, dan Feby Marcelia membangun sinetron dengan cerita yang kompleks ini menjadi menarik perhatian penonton? Adakah kesulitan memerankan tokoh sinetron tersebut? Yasmin, aku takut Yasmin. Dia pembunuh ayah kamu, Yasmin. Excited plus deg-degan banget ya, karena pertama sinetron ini tuh banyak banget drama. Jadi ada drama di dalam drama. Jadi proses syutingnya tuh waktu itu setelah aku habis film, aku langsung ngambil promo untuk sinetron ini. Terus habis itu aku promo di preview. Terus ada yang retake lagi, kita syuting lagi, terus sudah syuting, preview lagi, retake lagi, syuting lagi, preview lagi, retake lagi. Jadi it takes kayak like 2 months lah. Bisa dibilang sinetron Cinta Yasmin berbeda dari sinetron lainnya. Sederet konflik serta dibalut drama keluarga yang banyak mengurai kesedihan tentu saja bakal menarik perhatian penonton. Apalagi peran yang dimainkan para tokoh sentral sangat berbeda dari karakter lainnya. Kalau karakter di sini tuh mungkin masih awalnya itu ya kita harus bikin namanya Cinderella story ya, karena itu yang masih memang menjual di dunia industri persinetronan. Tapi
Setelah itu aku udah mencoba untuk menegosiasi, terus kita juga tukar kepala segala macam sama pihak dari MNC. Kita mau coba sesuatu hal yang beda, jadi kita lihat aja nanti. Dan aku ngerasa dari kru, dari terutama sutradara, ini kita menantikan setiap episodenya sih. Karena aku jujur kayak ini emang keluar dari zona nyaman lewat dari lagu dan semuanya pengambilan adegan dan lain-lain. Penasaran dengan cerita yang selalu membuat penasaran? Saksikan sinetron Cinta Yasmin setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Karir moncer, punya rumah mewah, segalanya nyaris terpenuhi bersama hadirnya buah cinta yang sudah tumbuh besar. Rupanya Bahtera Andre Taulani dan Erin Wartia Trigina tak sekokoh yang dibayangkan banyak orang. Pasangan yang sudah mengayuh Bahtera selama 18 tahun dan dikaruniai 2 anak ini tengah goyah dan Bahteranya berada di ujung tanduk. Kemarin pada sidang perdana gugatan cerai di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Banten dengan agenda menghadirkan saksi dari pihak Andre. Musisi yang menjelma menjadi komedian ini membocorkan alasan dibalik permohonan cerai talak yang diam-diam sudah dilayangkannya sejak bulan April 2024 lalu. Lantas apa alasan yang melatari keinginan Andre untuk bercerai? Hari ini memang seperti yang sama-sama kita ketahui, persidangan sudah masuk ke dalam proses saksi, yang mana kesaksian hari ini dari pihak Andre Taulani. Bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga, tapi memang ya saatnya ya sekarang ini. Saya nggak bisa ini ya karena ini tertutup. Apa sih Bang alasannya Bang? Itu rahasia, kode etik advokat kan nggak boleh kalau hukum perceraian. Nggak ada, saya nggak bisa bicara apa-apa. Sudah baik-baik aja Bang. Baik, semuanya baik. Selain membocorkan soal ketidakcocokan selama 1 hingga 2 tahun terakhir, Andre juga menepis isu soal dugaan orang ketiga. Bahkan Andre menepis ihwal postingan beberapa foto yang sempat dipostingnya beberapa waktu lalu sebelum isu cerai ini terkuat. Beberapa foto yang paling menarik dan dipuji Andre itu adalah foto ketika seorang lelaki dipeluk seorang wanita yang menghadap cermin. Sementara tampilan dalam cermin lelaki itu justru tengah dililit ular besar. Warganet saat itu ramai mengomentari jika Andre tengah dijahati orang. Sebagian malah mengarah pada dugaan orang terdekatnya. Itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya. Gambar sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan tuh seperti ini. Selain foto itu ada pula foto yang dipajang dengan latar seorang lelaki yang tengah berhadapan dengan sepasang wanita dan lelaki yang tangannya menggenggam benda tajam. Gambar itu seolah menyiratkan ada pihak ketiga yang ingin menikungnya. Tapi kemarin Andre menepis jika postingan itu sama sekali tak dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan rumah tangganya, apalagi menyindir sang istri. Enggak, itu rumor-rumor yang enggak benar itu. Kalau untuk bisa gambar itu sudah kapan Mbak? Nggak ada, itu cuma gambar, menurut saya gambar keren, gambar inspiratif aja. Meski sama-sama tak hadir di pengadilan, namun Andre kemarin menggelar jumpa pers secara terpisah. Sementara Erin memilih untuk tak hadir dan hanya diwakili kuasa hukumnya. Uniknya sang pengacara mencoba menghibur dengan menyanyikan lagu milik Stinky. Kami nyanyi aja, 1, 2, 3. Mungkinkah cinta suci hanyalah untukmu, dengarlah kasih, kaulah dambaanku. Dah ya, oke ya, dah itu.
Sisi unik lain dari proses sidang cerai perdana Andre dan istrinya, kemunculan sejawat Andre yakni Desta Mahendra yang berada di antara kerumunan juru warta menyaksikan Andre preskon. Lantas mungkinkah Desta yang juga pernah gagal mempertahankan bahtera berusaha menghibur sahabatnya? Sebelum kabar keretakan bahtera dengan Andre mencuat, tanda-tanda jika Erin sudah tak satu ranjang meski tinggal serumah juga sudah terendus. 5 hari lalu melalui akun Instagramnya, Erin tampak asyik memposting pose liburannya di sudut-sudut kota London, Inggris. Pada bagian captionnya ia menulis, "To walk alone in London is the greatest rest." Tulis Erin seraya membubuhkan emotikon bendera Inggris dan cinta. Erin yang juga dikenal sebagai sosialita ini seolah menikmati liburan di salah satu negeri benua biru Eropa ini. Sementara warganet juga sempat mengaitkan Andre lebih asyik bersama komunitas motornya dengan sejawat selebritinya. Kemarin masih sempat liburan bareng. Kebetulan kemarin itu anak saya, Ardio, memang mau rencana sekolah di luar negeri. Jadi saya ikut untuk melihat kondisi sekolahnya di sana. Ya, dalam kelimpahan materi, cinta yang sudah dirajut sejak remaja itu seolah hampa. Erin lebih asyik bersama komunitasnya, sebaliknya Andre bersama lingkaran pergaulannya. Kabarnya selama 2 tahun itu keduanya bergulat dengan pilihan antara bertahan atau berpisah. Apalagi ada buah hati yang jadi pertimbangan. Lantas benarkah Andre dan Erin sengaja menunggu cerai karena mempertimbangkan usia anak-anaknya? Semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Sejak nama Andre mentereng sebagai komedian, sosok Erin sendiri sempat kontroversi di jagat maya hingga mengundang perhatian warganet. Salah satunya ketika tahun 2019 lalu saat ramai pemilihan presiden. Erin sempat memposting sindiran menohok pada Presiden Prabowo Subianto yang kala itu mencalonkan diri. Postingan itu bahkan memicu laporan polisi dari beberapa elemen pendukung Prabowo, meskipun akhirnya kasus ini berujung damai. Selain menyindir kepribadian Prabowo, Erin juga sempat menyindir diduga selebriti dengan melontarkan kalimat kampungan. Bahkan Erin sempat menyindir Crazy Rich asal Aceh, Sela Saukia, yang tengah pamer jam tangan yang dianggapnya palsu. Enggak. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Andre orang baik, Bu Erin orang baik, semuanya orang baik. Tapi alasan udah ada selesai putusan baru kita enak. Ini enggak. Namun perlahan kontroversi Erin pun reda. Tapi seiring meredanya kontroversi, warganet memang kerap melontarkan rasa penasaran pada Andre Taulany yang juga sebagai YouTuber. Tak seperti sejawatnya Raffi Ahmad dan Sule, Andre tak pernah memperlihatkan kebersamaan dengan istrinya pada konten video berbagi miliknya. Ia seolah tampak kesepian. Malah sosok Tono, asisten pribadinya yang kerap jadi tandem dalam setiap kontennya. Namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Sementara rumor berhembus jika Andre sudah jengah dengan gaya hidup hedon Erin yang punya lingkaran pergaulan dengan sosialita. Erin kabarnya lebih betah bersama lingkaran pergaulannya ketimbang ikut terlibat dalam konten YouTube milik sang suami seperti Nagita Slavina dan istri pesohor lainnya yang relatif memiliki jejak rekam karir di dunia hiburan. Tapi kemarin Andre menepis soal rumor miring itu. Oh enggak, itu kan orang-orang berspekulasi begitu, orang-orang yang berpikiran negatif. Kan pada faktanya enggak gitu. Kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupan, seperti itulah.
Ya, sementara Andre untuk sementara tetap kekeh ingin bercerai, bahkan sudah sepakat soal pembagian harta gono gini dengan Erin. Suami Nisha Ahmad, Andika Rosadi, ditemani kuasa hukumnya, kemarin hadir dalam agenda sidang pembuktian dari saksi penggugat. Dalam sidang tersebut, pihak Andika sama sekali tak menyanggah kesaksian dari pihak penggugat. Namun, akan menanggapinya lewat agenda kesimpulan nanti. Kepada juru warta, Andika secara gentle membocorkan beberapa alasan mengapa ia digugat cerai sang istri. Salah satunya ia suka berbohong. Andika mengaku kadang seorang suami harus berbohong untuk membahagiakan istrinya. Alasannya banyak sebenarnya, coba banyak sih alasannya. Cuman ya kita sebagai laki-laki banyak kurangnya lah. Satu diantaranya saya tukang bohong, gitu aja lah laki-laki. Ya kalau laki-laki kan pengen bikin istri bahagia, jadi kita tutupi dengan kebohongan gitu aja lah. Karena tidak ada hal yang menyudutkan itu. Normal-normal aja rumah tangganya. Selain soal berbohong, Andika mengaku juga tengah memperbaiki sholatnya dan akan berusaha menekan emosi atau temperamennya. Nah, kalau itu kan kelemahan saya pribadi, mungkin saya memang agak-agak temperamen. Sebagai laki-laki ya, kita harus memang bisa mengontrol emosi. Itu saya akui. Namun meski mengaku terjadi percekcokan dalam rumah tangga, Andika mengaku tidak pernah melakukan KDRT. Iya, kalau cekcok mah biasalah, semua rumah tangga pasti ada cekcok. Ada. Kalau KDRT mungkin saya udah laporin ke polisi kali. Sementara pada sidang kemarin, Nisha sama sekali tak mau memberi keterangan apapun. Sebaliknya, ia tampak asyik kumpul kongko bareng teman satu tongkrongan selebritinya, yakni geng Cendol. Sepintas aksi warga menandu keranda berisi jenazah itu biasa. Namun di balik aksi tersebut ada sekelumit kisah yang membuat pilu. Warga yang diketahui berasal dari desa Jipurapah, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, rela berjalan kaki menandu jenazah sejauh 3 km dari klinik menuju rumah duka. Dalam video tersebut, warga tampak bergantian menggotong jenazah. Dilansir dari berbagai sumber, keluarga sempat meminta izin untuk menggunakan ambulans desa. Tapi sayangnya tak mendapat izin. Sejatinya, keluarga sudah menyiapkan uang untuk sewa ambulan. Namun karena menunggu terlalu lama, serta jarak rumah sakit dengan klinik cukup jauh, akhirnya keluarga memutuskan untuk mengantar jenazah dengan berjalan kaki. Banget. Miris. Karena tidak adanya ambulan, warga desa Jipurapah harus ditandu dari desa Marmoyo menuju desa Jipurapah. Ngenteni mobil jenazah saking rumah sakit niku kesuwen ngoten lho Mas. Dadi timbang kesuwen kok ngenteni kokon dadi dipikul ae. Saya cuma bisa mulus dada lah. Apa yang bisa saya lakukan? Sedangkan gini ya, kecurangan yang di depan kita kalau memang ada, betul ya, akhirnya kita kembalikan kepada Tuhan. Sontak saja pemandangan tersebut membuat lirih, apalagi kediaman jenazah tersebut berada di pelosok serta akses jalannya masih bertanah. Tak ayal aksi gotong jenazah itu pun viral di jejaring maya hingga memantik reaksi warganet. Antusias warga membawa jenazah pulang. Kalau mau diikutin aturannya, yang gue tahu ya,
mobil jenazah sama ambulans memang dua hal yang berbeda. Dan mobil jenazah ya khusus buat ngangkut jenazah. Kalau ambulans emang khusus untuk ngangkut orang sakit yang perlu pertolongan buat ke rumah sakit. Setelah video tersebut viral, Kepala Desa Jipurapah akhirnya buka suara. Kepala Desa bernama Hadi Sucipto itu membenarkan jika ada warga yang meminta izin menggunakan ambulan fasilitas desa. Namun, keinginan warga itu terbentur aturan pemanfaatan ambulan siaga desa yang melarang untuk digunakan membawa jenazah. Untuk ambulans siaga desa itu aturannya tidak boleh untuk mengangkut jenazah atau orang meninggal. Itu ada pergubnya. Target waktu saya lupa, nanti kan dulu itu sudah ada sosialisasi terkait penggunaan mobil siaga desa, tidak boleh untuk mengangkut jenazah. Tapi prihatin banget gitu lah. Mudah-mudahan bukan karena tidak ada duit sehingga ambulans tidak bisa dipinjam ya. Mudah-mudahan. Masa orang sekitar sana kalau nggak tergerak lah, saweran sumbang bisa untuk menyewa ambulans itu, karena 3 kilometer itu nggak dekat. Awan duka masih begitu pekat di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, tempat ayah penyanyi masyhur Semi Simorangkir, Doli Natalup Simorangkir disemayamkan. Keluarga, kerabat maupun sahabat seperti Gisela Anastasia alias Gisel, Noella tampak hadir untuk menyaksikan proses tutup peti. Sebelum proses itu dimulai, Semi maupun Vivian beserta keluarga tak mampu membendung air mata. Bahkan beberapa kali Semi tampak menguatkan ibunda tercinta, Tiur Ida Simanjuntak, meski ia juga tak kuasa menahan kesedihan. Dan kesehatan baginya, anak cucu dan mantu, semua Engkau berikan menghibur dan kekuatan. Dan kami berdoa sepanjang ibadah ini berkat khusus tercurah bagi kami semua, khususnya buat keluarga yang ditinggalkan. Dari hari pertama di rumah duka sampai hari ini itu nggak berhenti, penuh. Bener-bener semua yang datang pun sampai bilang, papa tuh ternyata memang sebaik ini ya gitu. Jadi kita tuh bangga banget, kita tuh happy banget tiap kali orang datang selalu ceritain kebaikan papa, ceritain. Jadi kita sebagai anak-anaknya luar biasa bangga banget, dan mungkin ya ini wasiat yang diturunin ya. Jadi memang kita sebagai anak-anak jadi lebih berat nih tugasnya, karena kita harus jaga nama baik beliau, kita harus bisa kayak beliau gitu. Apa yang dia ajarin ke kita harus kita terapkan ke anak-anak juga, jadi supaya dia bangga di atas sana ngeliat kita. Usai prosesi tutup peti, jenazah ayah Semi langsung dibawa ke tempat pemakaman eksklusif di Karawang, Jawa Barat. Sebelum peti jenazah dikebumikan, Semi tampak tegar. Pelantun tembang "Aku Harus Jujur" itu menguatkan keluarganya. Tapi ketika jenazah dikebumikan, barulah tangis Semi pecah. Ia tak mampu membendung lagi air matanya. Semi benar-benar kehilangan sosok ayah yang selama ini menjadi panutan dalam membina rumah tangga. Ditambah banyak kenangan masa kecil yang tentunya tak mungkin bisa ia lupakan. Lantas kenangan masa kecil apa yang hingga kini membekas bersama ayah tercinta? Wah, semua momen saya ingat. Dari kecil sampai sekarang saya ingat semua. Ya, susah dilupakan lah. Kalau orang dulu waktu saya masih sekecil Geva ini, kalau saya demam gitu, kalau orang dulu nih, papa saya tuh langsung buka baju, buka singlet, terus saya digendong pakai sarung. Itu orang dulu tuh, kalau sempat pernah nggak orang tuanya ngalamin gitu? Biar panasnya ke
papa gitu, biar anaknya panasnya ya itulah papa saya yang lakukan ke saya waktu saya masih kecil. Luar biasa ya, dia itu benar-benar sosok ayah, mertua, opung yang hebat banget. Dari awal kami kenal dia udah benar-benar buka hatinya buat aku, nggak cuman kayak kayaknya tuh nggak ada batasan kayak anak kayak menantu gitu. Jadi kayak benar-benar ngerasa seorang ayah gitu, benar-benar ngerasa disayang sebagai anaknya gitu. Jadi aku bersyukur banget Tuhan kasih aku kesempatan buat bisa jaga papa, rawat papa sampai papa terakhir papa pergi gitu. Jadi bersyukur banget, dan aku yakin, kita semua yakin papa udah happy, udah nggak sakit, udah senang, rumahnya indah banget di surga. Kita percaya. Dan yang membuat semakin lirih adalah keluarga termasuk Semi dan Vivian bakal menghelat acara ulang tahun ayah tercinta yang ke-82 pada 3 September mendatang. Tapi takdir berkata lain, belum genap berusia 83 tahun, ayah Semi tutup usia. Kita baru ingat, oh iya besok ulang tahun, kita nggak punya kado, nggak punya apa. Cuman kalau kue sih emang udah pesen, dan cuman itu doang aja. Udah. Bahkan saya bilang, Pak ayo sembuh Pak, biar tiup lilinnya sama LH. Ya memang dia udah sembuh sekarang. Diturutin. Apa yang saya minta diturutin. Jadi udah nggak sakit lagi, ya dia tiup lilin dari surga. Saya percaya itu. Pemirsa, belum lama ini publik dihebohkan dengan aksi saweran dokter sekaligus YouTuber yakni Richard Lee. Melalui akun Instagram pribadinya, Richard Lee mengunggah video saat dirinya sedang menyawer pedangdut cantik Wika Salim. Aksi Richard Lee sontak menyorot perhatian publik. Adapun saweran yang diberikan Richard Lee untuk Wika berbentuk barang yang memiliki nilai di setiap pemberiannya. Tak tanggung-tanggung, dokter kecantikan itu menyawer saat Wika menyanyi hingga mencapai total 50 juta rupiah. Ya, saweran yang diberikan Richard Lee pada Wika tentu menuai beragam komentar publik. Muncul pula rasa penasaran publik, apa yang membuat Richard Lee rela memberi saweran untuk Wika dengan nominal yang tak biasa. Benarkah Richard Lee ngefans berat dengan Wika? Pokoknya kita apresiasi, dangdut itu adalah punya Indonesia, jadi kita apresiasi. Aku kasih saweran tadi, mudah-mudahan bisa bikin tambah semangat ya. Bisa bikin tambah semangat penyanyi dangdut, tempat-tempat seperti ini, dan penikmat dangdut Indonesia. Sawer, wah ini 25 juta, ini 2,5 juta. Sawer ini tadi 1 juta, sawer ini juga dan 10 juta. Total hampir 50 juta. Selain banyak yang mempertanyakan alasan Richard Lee memberi saweran besar untuk Wika, Richard Lee juga menerima banyak komentar lucu dan menggelitik dari netizen. Banyak juga yang memberi dukungan karena telah berbaik hati pada Wika, biduan cantik yang punya banyak fans tersebut. Tak hanya itu, Wika melalui akun Instagram pribadinya juga mengucapkan terima kasih kepada Richard Lee. Bukan hanya untuk saweran, namun juga lantaran dirinya sudah diperkenalkan langsung dengan salah satu konten kreator Indonesia yang punya nama belakang sama dengannya, yakni Willy Salim. Ya seru lah, maksudnya kan apalagi kayak
dangdut gitu. Biasanya kan kalau kita kan acaranya tuh banyak kayak acara hiburan-hiburan yang pesta rakyat. Terus juga kemarin waktu pertama aku nyanyi di sana gitu, sambutannya juga luar biasa dan sampai full, dan ya dikasih saweran juga yang menurut aku juga unik karena sawerannya nggak berbentuk uang gitu, dia kayak gift-gift yang lagi zaman sekarang kayak di aplikasi itu. Menurut aku jadi seru karena ada warna baru gitu, dan gak nyangka juga bakal seramai dan sebanyak itu sawerannya gitu. Itu bervariasi deh, kayaknya ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan juga, ada yang puluhan juta gitu. Kayaknya sih kalau di sawer pasti beberapa event ada aja gitu yang kasih sawer. Nah tapi kalau untuk nominal biasanya random, kadang-kadang ada yang memang kasihnya besar gitu, ada juga yang memang nggak besar juga karena ya lebih buat hiburan aja gitu. Sementara itu, penyanyi Yura Yunita kembali jadi sorotan publik usai dirinya merilis lagu kolaborasi dengan Dewa 19 yang berjudul Risalah Hati. Lagu Risalah Hati karya Dewa 19 yang kembali dinyanyikan oleh Yura itu pun viral di media sosial. Istilah "gak bisa Yura" baru-baru ini bahkan kerap dipakai netizen ketika membuat video berdurasi pendek. Netizen banyak membuat konten lewat tren "gak bisa Yura" dengan background lagu Risalah Hati versi Yura Yunita dilanjutkan dengan mengeluarkan unek-unek mulai dari kondisi percintaan masing-masing hingga kehidupan secara umum. Terkait tren "gak bisa Yura" dengan lagu Risalah Hati, pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani pun ikut berkomentar. Dhani mengakui bahwa lagu-lagu miliknya yang viral saat ini memang tidak bisa diprediksi lantaran adanya perbedaan zaman, selera dan generasi yang mendengarkan. Ya sekarang memang zamannya berbeda ya. Semua itu nggak bisa diprediksi. Tidak harus lagu baru yang viral, tapi juga bisa lagu lama. Kayak Nuansa Bening itu kan lagu yang saya nyanyikan tahun 2011 bisa viral lagi. Ya itu nggak tahu, saya sendiri nggak tahu apa konsep daripada lagu yang menjadi viral itu, kita nggak ngerti. Ya, dalam trending "gak bisa Yura" seakan menjadi ungkapan tersendiri bagi para penikmat musik dan follower Yura dan Dewa 19. Warganet membuat unggahan galau dengan memberikan alasan mengapa mereka tidak dapat membuat seseorang jatuh cinta kepada mereka. Refren lagu Risalah Hati yang aslinya dinyanyikan oleh Dewa 19 itu mengungkap kemampuan seseorang membuat orang lain yang disukainya jadi menyukai balik. Namun di versi Yura justru banyak warganet yang membuat ungkapan hati mereka yang tidak mampu mengubah sesuatu yang bukan takdir. Melalui akun Instagram pribadinya, Yura menanggapi tren "gak bisa Yura" ini dengan santai. Dalam captionnya, Yura menuliskan, "Bukan gak bisa, tapi belum bisa." Diketahui lagu tersebut sebenarnya dirilis Yura pada tahun 2021, meskipun popularitasnya baru muncul sekarang. Bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Di sisi lain, warganet kembali heboh dan spill kedekatan putra Umi Pipik dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yakni Abizar dengan Cynthia Mariska. Jika sebelumnya netizen dibikin bucin dengan kedekatan Jirayu dan Halda, bahkan ikut terbuai dan berlabuh di kapal hanyut. Kali ini netizen juga mulai berlayar dan banyak yang berharap Abizar dengan Cynthia bisa berlayar di kapal yang sama. Tak tanggung-tanggung, netizen pun bikin nama kapal khusus untuk Cynthia dan Abizar dengan nama unik Abisin yang merupakan singkatan dari penyatuan nama Abizar Cynthia. Tak hanya itu, belum lama ini netizen juga sempat dibuat salah fokus dengan Abizar dan Cynthia
Cynthia yang tertangkap saling berbalas komen di akun Instagram. Diketahui Abizar dan Cynthia memang saat ini masih sama-sama menjomblo dan belum punya kekasih. Namun fakta bahwa Cynthia terpesona oleh sosok Abizar dari salting saat main bola bareng hingga Abizar sebagai sosok kriteria pria idaman sempat terkuak saat Cynthia jadi bintang tamu podcast bersama Pras Teguh, Vidi Aldiano, dan Deddy Corbuzier. Ya, emang suka cowok kulitnya coklat, gitu. tapi tinggi. Tapi tinggi. Tipikal itu kayak Abizar lah. Oh. Tuh. Om tahu Abizar, Om? Tahu. Nah, Kenapa ngelirik? Abizar. Gue baru ketemu kemarin sama Abizar. Gue tadi baru screenshot mukanya. Hah? Screenshot mukanya Abizar? Iya, baru potong rambut sama pakai kumis ini. Coba lihat. Oh, tapi dia baik ya, baik banget ya. Baik banget. Lu udah pernah ketemu? Udah kenal? Udah. Kan kita main bola bareng. Lu main bola bareng? Dia mau kemana sih hari ini? Dia pacaran sama Abizar? Enggak Dia senang pacaran. sama Abizar. Oh, dia senang. Ini salah satu cowok yang Maksudku ya tipikal lu banget gitu. Yang aku banget ya, Iya, kayak iya. Abizar gitu. Oh, Tapi kalau cakep-cakep dan baik kayaknya orang baik. Gue sih gak kenal, tapi bini gue yang kenal. Tapi kayak orangnya baik-baik bener ya. Ya, Cynthia dan Abizar memang cukup sering bertemu di beberapa momen. Sejumlah warganet juga kerap mengurai ada kemiripan wajah Cynthia dengan Abizar yang sering disebut sebagai pertanda jodoh. Jika Cynthia mengagumi Abizar dan menyebut Abizar sebagai kriteria pria idamannya, lantas bagaimana dengan Abizar? Nggak tahu lah, intinya seperti itulah ya. Enggak, gue nggak bisa bilang apa-apa, kayak gue cuma bilang temen deket. Selama temen deket gue sama Elang, sama Fergie juga temen deket sih. Perihal jodoh nampaknya baik Abizar maupun Cynthia mengikuti air mengalir. Kerap bertemu dan punya hobi sama mulai dari motoran hingga main bola, tak menutup kemungkinan keduanya bisa berlayar di kapal yang sama seperti yang diharapkan netizen. Lantas seperti apa tanggapan Umi Pipik terkait ramai perjodohan Abizar dengan Cynthia? Ya terserah mangga, kalau saling suka ya monggo gitu kan kita nggak bisa menyalahkan diri kita, harus kita suka sama siapa, harus itu kan perasaan. Jadi ya biarkan aja, mau netizen ngejodohin sama siapa aja kan, bagaimana dua anak ini, kriteria yang penting baik anaknya, rajin sholat itu aja. Kalau dianya sama Allahnya taat, ya pasti sama suaminya dia akan taat gitu. Pengennya itu aja sih, nggak neko-neko nyarinya, nggak harus dari public figure juga, tapi ya penting baik, rajin sholat ya, dan ya berhijab gitu. Ya kalaupun belum berhijab ya nanti biar suaminya ngehijabin. Gimana Allah aja lah, memang kan jodoh nggak ada yang tahu ya, jodoh nggak ada yang tahu, yang terbaik aja buat anak saya. Ya orang tua pasti ngasih gimana ya, ngasih izin anaknya untuk bereksplorasi dalam masalah perasaan. Kalau misalnya kita nggak eksplorasi dan malah terkurung dalam keterbatasan, jadinya kan malah aneh, ke depannya malah jadi kaget dan lain-lain. Ini entertain nih, nggak usah goreng-goreng udah. Iya, dia manis gak? Dia manis oke gitu, tinggi, tipikal. Terus tapi ya udah, aku single tapi lagi nggak available. Udah tuh, kan kita nggak tahu Abizar jomblo atau enggak. Ya kita doakan aja semoga ada hobi-hobi baru yang dijalanin bareng lagi, amin.